Saya punya kitab namanya Hasyiatut Turmusi, dikarang ulama top Indonesia, namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Itu beliau cerita, Imam Al-Amudi itu ulama top, tapi dia itu unik. Tiap ngajar santrinya itu ngajar matematika, ngajar ilmu eksak. Terus ditanya, sampai muridnya itu ragu, ini guruku masuk surga enggak, ini kiai kok hanya ngajar matematika. Ya kira-kira ngajar, ya seperti mahasiswa jenengan kan, ini rektor masuk surga enggak, ngomong teknik terus gitu loh. Tapi gurunya kayaknya enggak terima, diuzoni santrinya itu enggak terima, karena beliau seorang wali. Murid-muridnya itu bermimpi. Ini penting saya ceritakan, mungkin agak aneh di dunia kampus ya, di bab ini. Kalau dalam teori kita, Pak On itu, mimpi sama nyata, melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi, ru'yal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juz'un minan nubuwah. Jadi persennya itu besar sekali, 46% dari juz'un minan nubuwah, otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini, kata-kata kitab-kitab menjelaskan. Orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang, sedang butuh apa enggak. Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan. Jadi kalau saya sakit mau mati itu senang lihat dokter karena ini harapan, Rektor nggak ngefek gitu kan gitu. Tapi kalau saya politikus ngelihat ketua partai itu lebih respect ketimbang melihat dokter. Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu nggak pernah jujur gitu. Nggak pernah jujur. Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita. Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik, anna sunyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya tidur, baru setelah mati bangun. Misalnya kita di dunia nganggap uang itu penting, harta itu penting, jabatan penting. Setelah kita mati ternyata yang paling penting itu hanya sujud. Karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud. Yang kita anggap penting di dunia semuanya tidak penting. Yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting. Tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat. Ya saya ini termasuk syukur yang sadar sebelum sampai akhirat. Jadi termasuk orang yang beruntung gitu. Nah kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua. Sistem sarafnya, sistem apanya. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudhu, terus pakai doa-doa, terus menghadap kayak mayit itulah, standar mayit, menghadap ke kiblat kayak posisi mayit itu. Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan nggak bisa ingin, wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan tidak bisa tentukan gitu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah. Apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur. Wiridan subhanallah 33, alhamdulillah 33, akbar 33 dan disempurnakan seterusnya itu. Itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? Tidur. Bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Sampai doanya panjang. Allahumma aljatu zuhri ilaika. Panjang sekali doa mau tidur. Saya yakin jenengan ndak hafal dan ndak. Paling ya bismika wada'tu jambi apa? Bismika Allahumma ahyawamu. Itu sebagian ustaz bilang itu doa ngaji katanya. Oh, itu. Ada seorang ustaz saking mangkelnya, ibu sudah baca doa ngaji? Belum, tak juara. Bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Wah itu kan doa mau tidur Pak Ustaz. Iya biasanya kalau ngaji tidur. jadi doa itu kalau itu doa mau. Akhirnya mimpi itu penting karena di situ manusia nggak punya nafsu, nggak punya keinginan, sehingga yang ada itu kata Nabi itu ada sittatun wa arba'una juz'an minan nubuwah. Sehingga dulu itu mimpi itu jadi sarana betul. Kita tahu kan cerita orang-orang dulu, Fir'aun itu kurang jahatnya, kurang kelirunya. Dia mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaannya. Dan semua pentawilnya sepakat, itu maksudnya Anda akan dihabisin kerajaan Anda oleh bayi dari Bani Israel. Begitu juga raja zaman Nabi Yusuf, itu mimpi kalau ngalami ada 7 sapi yang gendut, dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Jadi mimpi itu sarana, bahkan dari orang kafir. Karena
Ya tadi yang preman ya nggak ada premannya, yang soleh ya nggak ada solehnya, semua dikendalikan oleh Allah Taala pas tidur. Sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif, asal dengan tidur yang benar. Jangan tidur sambil ngerokok terus terbangun karena ininya kena itu. Nah, cerita-cerita unik begini kalau tidak orang pesantren itu tidak tahu. Karena ini memang khas-khas pembalikan satu fakta yang diyakini orang banyak. Sehingga ulama dulu itu cerita, ini saya teruskan. Imam Amudi itu akhirnya murid-muridnya mimpi. Mimpi di situ tanya, Pak Ustadz, Anda masuk surga enggak ketika hidupnya hanya nerangkan matematika? Oh iya, saya bahkan enggak sekedar di surga. Malaikat dikumpulin Allah untuk mendengarkan presentasi saya ngajar matematika. Jadi kata dia cerita, Allah bilang gini ke malaikat, hei para malaikatku, kenapa kamu iman sama saya? Ya karena saya melihat engkau ya Allah, melihat kekuasaan engkau. Tapi imannya orang ini itu melebihi iman kamu. Wah ya tidak bisa saya melihat engkau langsung, ini tidak melihat engkau langsung. Kenapa begitu yakin seperti yakin kita? Oh iya. Terus Imam Amudi, silahkan ajari matematika. Imam Amudi mulai ngajari matematika. Terus beliau ngajari ya sederhana. Angka 2, 3 sampai ribuan sampai jutaan itu bin nisbat ilal wahid nisbatun wahidah, yaitu nisbatul far'i ilal asli. Hanya ngajar itu dok. Dunia ini apapun banyaknya variannya, apapun banyak makhluknya, itu semuanya adalah nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 1 juta ya cabangnya 1, semua itu dimulai dari 1. Jadi di mana-mana hitungan itu dimulai dari 1. Dan 1 ini harus ada, yaitu Tuhan. Matematika akhirnya malaikat, wah keren juga maksudnya. Keren juga maksudnya. Akhirnya Allah bilang, dan itu didawuhkan juga oleh Rasulullah SAW, tuba liman amana bi walam yaroni. Yang hebat itu imannya orang yang enggak melihat saya. Makanya masyhur itu malaikat ditanya Allah, siapa imannya yang paling kuat? Ya kita, karena melihat engkau langsung ya Allah. Para nabi. Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama, yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman, nggak menangi nabinya, juga nggak pernah lihat surga neraka, tapi iman sama saya. Dan mereka punya cara untuk imannya itu berkualitas sama dengan kamu para malaikat. Ya diantaranya dengan cara logika itu yang saya utarakan tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang nggak wujud menyebabkan yang wujud. Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayatalaha, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid adalah nisbatul far'i ilal asli. Itu cara-cara, makanya tadi kajian ilmu itu tidak ada habis-habis. Makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil, Pak Fatullah. Saya punya kitab, ini saya ulang lagi, kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor, atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu cita-citanya satu, ingin jadi wali. Ya supaya majelis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus. Kalau cerita kan corong jongu ya segoro lah. Bongso keinginan gitu kan tidak selera saya, juga ada dunia saya. Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia. Itu kitab, saya punya kitab calon wali lah kira-kira, atau wali sudah wali top, namanya kitab Tasbihul Fuad, karangannya Said Abdul Al-Haddad. Itu beliau cerita, di antara ceritanya itu unik, kata beliau begini, saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad, apalagi jadi ateis, karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun qoribah, kalimat yang mudah sekali. Sehingga saya tidak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam, asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita, yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya enggak. Singkat cerita, yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita, saya ketemu banyak orang yang kuliah di McGill atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana, di Australia, dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyuwun sewu enggak keluarga kiai, tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman. Ketika saya tanya, kenapa Anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana. Enggak lah Gus, kayaknya
kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya? Enggak lah, kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi, kayak enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir jelas. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah. Anak ini ya dugem ya macam-macam, tapi kalau ditanya disuruh yang lain enggak mau dia. Enggak lah, kayak yang benar tetap Islam. Karena kalimat ini, yaitu tadi eksistensi Tuhan, tadi eksistensi Allah itu, la ilaha illallah itu kalimatun sahlah, kalimatun qoribah, kalimah yang begitu mudah difahami. Kenapa mudah difahami? Misalnya kita ngaji, Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa? Yang lahir di bumi tahun sekian. Enak mana cara kita menerima itu? Kan keren yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu siapa? Yang ada sebelum langit dan bumi. Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi. Keren mana aja. Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun. Sudah mati jadi tontonan kan. Terus, wah gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu. Nah ini yang katanya Syekh Abdul Haddad. Kalimat ini sahlatun qoribah. Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih. La ilaha illallah kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Wa alaiha nub'ats. Atau wa biha nub'ats insya'allah ta'ala minal aminin.